diampuni lagi. Pas lewat lagi santri yang lain lagi dia lagi, sini kan. Ika belajar di sini karena kalau gak anak jadi apa? Ulun anak jadi orang besar, orang yang selalu dilihat oleh masyarakat, orang terkenal. Artinya niatnya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Lewat yang sini tadi mengatakan, belum santri mengatakan, seandainya orang yang ketiga ini kutanyakan sama tujuannya, yaitu niatnya untuk dunia, maka aku akan uzlah, aku akan berkhalwat di tempat yang jauh dari keramaian manusia. Kemudian lewat satu santri lagi, kemudian dijauh sini, jika belajar di sini karena ganteng anak jadi apa niatnya? Jadi sini nurun niatnya ada macam-macam untuk menegakkan kalimat Allah dan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maka pada ketika mendengar hal tersebut, beliau akhirnya alhamdulillah masih ada orang yang mukhlis, masih ada orang yang menuntut ilmu karena Allah. Akhirnya ditanya, siapa nama dia? Siapa namamu? Namaku adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Akhirnya jadi orang besar. Maka pada ketika itu, ketika kita menuntut ilmu harus dengan tujuan ridha Allah, tujuan menegakkan kalimat Allah, bukan dengan yang lainnya atau dengan hal duniawi yang lainnya. Beliau Tuan Guru Syekh Haji Mahfud Amin, hingga pada saatnya pada tahun 1958 fajar cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di desa Pamangkin. Akhirnya mulai membangun lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Pondok yang Wahidi yang terkenal, atau mungkin orang-orang jarang kalau tahu namanya Ibnul Amin. Orang-orang tahunya Pondok Pemangkin ya Pak. Ngarannya Ibnul Amin di desa Pemangkin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Amin. Di samping sebagai tafa'ulan, kesan yang baik atau mengambil berkah dari nama Zidin, dari makna Al-Amin itu sendiri yang jujur dan dipercaya, dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Kiai Haji Mahfud Amin membangun pondok pesantren ini. Di antaranya dorongan moral dari orang tua beliau sendiri, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, di mana kata beliau kepada anaknya Mahfud Amin, "Ikam di dalam menghadapi pelajaran ini Jar Abah Sidin, Ikam di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi kuncut padamu, sama aku aja jangan. Ikam harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada sekarang itu." Ada yang bisa memahami kan? Puncut tuh artinya Majlis kalau pemanggil apa puncut itu? Puncut pada aku, jika di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi puncut padaku. Pengencet sama aku aja jangan. Ikan harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat dari guru beliau yaitu Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman Tambun Jakarta pada ketika berkunjung dan bersilaturahmi ke desa Pemangkin, dan beliau melihat masih banyak lahan yang kosong. Maka dengan tegas Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman berkata agar supaya dibangun pondok sekalipun dengan seada-adanya atau sesederhana mungkin. Yang ketiga, pengalaman beliau ketika belajar di Makkah Al-Mukarramah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita tentang pondok pesantren dari sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera.
Dengan didahului musyawarah bersama murid-murid beliau yang ada pada waktu itu sebanyak 17 orang, maka dicapai kata sepakat agar cita-cita yang mulia ini cepat terlaksana. Maka disepakatilah dengan masing-masing mengusahakan 5 black padi yang hasil penjualannya dibelikan bahan bangunan. Luar biasa. Nah, ini namanya perjuangan. Ini perjuangan. Dan orang yang sudah berjuang pasti akan menerima hasil. Orang yang sudah berjuang pasti akan menerima hasil. Luar biasa perjuangan sendiri. Dan tapi hasilnya saat sekarang ini luar biasa. Dengan modal tersebut tadi sehingga bisa dibangun 2 buah asrama yang sangat sederhana. Masing-masing berukuran 3,5 meter kali 15,5 meter. Dengan kapasitas 6 kamar ditambah dengan sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah bangunan yang pertama kali. Dan alhamdulillah sebagian bangunan itu sampai sekarang masih dapat kami lestarikan. Selanjutnya tersebarlah kabar keberadaan pondok pesantren ini sehingga para thalabah pun berdatangan yang tentu saja menjadikan Ibnul Amin harus menambah asrama dan sarana-sarana yang lain sesuai dengan kebutuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975 beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kader-kader muslimah yang salehah. Karena pada saat itu beliau melihat ketertinggalan kaum wanita dalam pendidikan agama. Padahal mereka tak kalah pentingnya sebab mereka lah guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi masa depan. Dia mengatakan al-mar'atu imaduddin, idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Ya. Seorang perempuan itu adalah pasaknya agama, adalah tiangnya agama. Kalau seandainya perempuannya baik, maka akan baiklah yang namanya negara. Tapi kalau seandainya perempuan-perempuan mereka buruk, rusak, maka akan merusaklah negara tersebut. Beliau Kiai Haji Mahmud Amin adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik dalam masa pendidikan maupun dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikirannya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan dan kerajinan dalam mengulang kaji sendiri, mutalaah. Di samping sangat menghargai waktu, beliau di tengah kesibukan beliau dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semua tercurah pada pembangunan dan memajukan pesantren yang beliau asuh. Namun tidak berarti tertutup kesempatan menulis 1-2 kitab untuk menunjang pelajaran di pondok beliau. Terbukti ada 3 karya tulis beliau, 1 yang menjadi pokok bahkan pertama kali harus dipelajari santrinya ialah kitab tasrif atau dikenal dengan tasrifan. Walau tidak dicetak karena untuk membiasakan santri menulis dalam tahapan pertama, kitab tasrif ini selalu disalin oleh santri yang baru belajar. Karya beliau yang kedua adalah ringkasan sharaf yang berbahasa Arab dengan nama Mukhtasar Halal Uqud fi Nazar fi Nazmil Maqsud. Dan yang ketiga untuk memudahkan para santri dalam belajar ilmu falak, beliau ringkasan 1 kitab falak yang besar yang diberi nama Al-Mahlulah bi Mukhtasar Minhajil Muhammadiyah. Beliau menaruh perhatian secara khusus dalam bidang ilmu falak. Tadi hanya siang tadi mendengar kisah Paman Hamdan itu satu sempat masih bertemu dengan Zidin mengkaji ilmu falak mungkin tahun 90-an. Tahun 90-an. Jadi pada ketika itu sudah muhafadah. Jadi satu kajian di dalam kajian ilmu falak dan masih Anong dan Sidin sudah berangkat. Keberhasilan almarhum dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu yang didapatkan dari gurunya dengan arti penghormatan yang benar dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Prinsip beliau adalah selama pergaulan itu tidak mengganggu perjuangan beliau untuk kemajuan pondok. Kepada para kadernya, beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupi pondok, bukan justru hidup di pondok. Beliau memang sosok pribadi istimewa, istiqomah, disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemewahan duniawi untuk kepentingan agama. Tidak segan-segan beliau mengorbankan kepentingan sendiri.
Bahkan selama hidupnya beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Demikianlah setelah 37 tahun berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Amin, dan santri-santrinya hari demi hari lembaran hidupnya dihabiskan untuk lillahi kalimatillah, menegakkan agama Allah sampai akhir usia beliau. Kemudian akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah pada saat beliau berusia 80 tahun karena kehujuran tampak bertambah, meskipun pengobatan selalu diupayakan sampai pada saatnya hari Ahad jam 8:45 tanggal 21 Dzulhijjah 1415 Hijriah atau 21 Mei 1995 beliau menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan anak, istri dan murid-murid beliau dalam usia 82 tahun 4 bulan dan 28 hari. Dikebumikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan kaum muslimin ke tempat peristirahat terakhir pada jam 3 sore di pemakaman umum Pak Mangki, bersampingan dengan orang tua beliau Ki Haji Muhammad Ramli dan keluarga. Pak Mangki berduka derai tangis berpecah, para santri seolah tak mampu untuk berbicara. Mudah-mudahan perjuangan beliau ini selalu ada sampai hingga saat ini, dan kita sudah merasakan keberhasilan. Jadi banyak ulama-ulama kita yang bisa Samarinda ini termasuk daripada lulusan santri. Jadi banyak Guru Mansur, Rudi, kemudian yang ada Guru Kiai di Junadi Mansur, kemudian guru yang ada meninggal di seberang yang 10, Guru Haji Muhammad Ghazali, juga adalah orang-orang lulusan banyak. Alhamdulillah kita merasakan daripada perjuangan sini, walaupun kita ada keterangan secara langsung kita merasakan. Dan alhamdulillah waktu beliau sempat di situ 4 tahun 99 sampai tahun 2003. 9 sampai tahun 2003, tapi pada ketika itu sudah modern, sudah ada basic English program, sudah ada bahasa Inggris, sudah ada bahasa Arab, sudah luas, sudah masjid sudah dikenal, musola sudah dikenal, dan lain-lain. Lapangan bola sudah ada seluas-luasnya. Karena dulu dalam absen lapangan bola itu pasti ada. Jadi orang main bola sore, orang dulu datang itu sudah datang. Biar main bola terus. Alhamdulillah. Itulah sedikit menakib yang bisa belum sampaikan dalam pemerataan. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan bisa membaca tulisan asli dari murid-murid sini yang dibukukan menjadi buku manaqib Haji Haji Mahmud Amin dan Haji Muhammad Ramli di Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari sini, mendapatkan kecurangan rahmat karena sini, mendapatkan segala apapun yang kita inginkan karena sebab kita membaca manaqib sini. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit kita baca tahlil karena masih banyak waktu, kita baca tahlil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah.
سلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله العظيم. يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة مقررات وعظيم كتب الله إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم من ذوي ذلك إلى أرواح خصوصا له يجب من رحمة ربي وصلى وبريه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وحدي وبدي واوصل وتكفل ثواب وكرعنا من القرآن العظيم وعلمنا من قول لا إله إلا الله وسبحنا من قول سبحان الله وبحمده وقلنا يا الله يا الله وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هدية ووصيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متكفلة نكتب ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومثل من ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ومثل من ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين وكل دين بالدين والعلماء العاملين المقال المحدثين وقراء المسلمين وسلة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ومثل من ثواب ذلك إلى أرواح جميع أهل زنبق والأكثر والمفرد والبكي والمعلى والشبيك ومسلم وفريهم. ومثل من ثواب ذلك إلى أرواح جميع أولياء ومشايخ الأرض إلى مغربها. ثم ذهب من ذهب ذلك إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام وحبايبنا الكرام وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا من استمعنا حول بسببه ولأجله بيجي محمود آمين. اللهم اجعل فداء له من النار وبكة له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وإجابة له من النار وشفاء له من النار وسلامة له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبوره روضة مريات
درجاتهم. اللهم انزل الرحمة والنعم والمغفرة والشفاء على أرواحهم. اللهم انزل الرحمة والنعم والمغفرة والشفاء على أرواحهم. اللهم انزل الرحمة والنعم والمغفرة والشفاء على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من التحيات لنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين عليها يا حي وأمتنا عليها مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.